Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan sejarah. Perkenalkan, nama saya Rapsan Apia Rapri. Perkenalkan, nama saya Yunina Duniawati. Saya Indri Tesari. Dan saya akan menjelaskan satu kekuasaan Inggris di India Belanda terjadi secara singkat di tahun 1811 hingga 1816. Penjajahan Inggris Indonesia dimulai dengan serangan pasukan Inggris ke Kepulauan Jawa pada tanggal 4 Agustus 1811. Pasukan Inggris di bawah komando Sir Thomas Stafford refleks tiba dengan armada 60 kapal di pelabuhan Batavia yang saat itu dikuasai oleh pemerintah Republik Batavia Belanda. Pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris setelah pertempuran sengit. Gubernur Jenderal Belanda di Jawa saat itu Jensen terpaksa mundur ke Semarang untuk mencari dukungan tambahan dari penguasa lokal Mangkubumi. Namun di desa Tukang Semarang, pasukan Inggris berhasil memaksa Jensen menyerang melalui perjanjian Kapitalistum-Tutang pada tanggal 8 September 1811. Perjanjian ini menandai penyerahan seluruh wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. Isi perjanjian kapitulasi Tutang: 1. Pemerintahan Belanda menyerahkan seluruh wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan para Inggris. 3. Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. 4. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. 5. Inggris memberikan kesempatan perdagangan bebas kepada rakyat Indonesia atas jasanya dalam menaklukkan Jawa. Repres ditunjuk untuk Lord Minto, Gubernur Jenderal British India Company (EAC) di India sebagai Lieutenant Gubernur Jawa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan Raffles di Indonesia. Yang pertama, kebijakan di bidang pemerintahan. Yang pertama, pembagian wilayah administratif. 2. Reformasi sistem pemerintahan. 3. Adaptasi sistem politik Inggris. Yang kedua, ada kebijakan di bidang ekonomi. Ada penerapan sistem sewa tanah atau land rent, penghapusan pajak hasil bumi dan penyerahan wajib, promosi perdagangan bebas. Yang ketiga, kebijakan di bidang sosial budaya. Ada pendirian Kebun Raya Bogor, pemugaran candi bersejarah, peningkatan studi sejarah dan budaya Jawa. Konvensi London adalah sebuah kesepakatan antara Inggris dan Belanda. Konvensi London dibuat setelah kekalahan Prancis yang di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte dalam melawan Inggris. Kekalahan ini menyebabkan wilayah kekuasaan termasuk Belanda lepas dari kekuasaan Prancis. Perubahan geopolitik tersebut membuat Inggris menyelenggarakan perundingan dengan Belanda di London pada 1914. Perundingan tersebut menghasilkan Konvensi London yang ditandatangan pada tanggal 13 Agustus 1814. Konvensi London menyatakan bahwa Inggris sepakat untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Dominasi pemerintah Belanda di Indonesia dimulai sejak kedatangan armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis Furman pada tahun 1996. Tujuan awal Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa. Namun seiring perkembangan zaman, Belanda mengubah tujuan dari berdagang menjadi monopoli perdagangan hingga menjajah Indonesia untuk memperkuat kekuasaan Indonesia. Belanda mendirikan perusahaan bernama Vanguard of Sea Company atau FOC pada tahun 1602. FOC memiliki hak monopoli perdagangan, hak peran dan hak perjanjian dan menguasai wilayah Asia. FOC juga melakukan berbagai tindakan eksploitasi terhadap rakyat dan sumber daya alam Indonesia. FOC juga masyarakat sistem tanah paksa, kultur steril, memungut pajak tinggi, menindas perlawanan rakyat dan memecah belah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Baik, saya di sini akan melanjutkan dari Rapsan. Tahun 1830 sampai 1870 yang mewajibkan petani untuk menanam sebagian lahan mereka dengan komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan pita untuk diserahkan kepada Belanda. Sistem ini bertujuan untuk memperbaiki keuangan Belanda melalui ekspropriasi, kekayaan alam, dan tenaga kerja pribumi yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Aturan tanam paksa. Pemilik tanah wajib menanam 20% atau setengah dari luas tanah yang dimiliki oleh untuk tanaman ekspor. Yang kedua, untuk tanaman yang tidak punya tanah maka harus bekerja di
selama 66 hari. Yang ketiga, jika terjadi kegagalan panen, maka tanggung jawab ada di pemerintah. Yang keempat, seluruh hasil dari penanaman wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial melalui bupati, pemimpin lokal setempat. Reaksi bangsa Indonesia terhadap sistem tanam paksa. Yang pertama, rakyat Indonesia menolak dan menentang sistem tanam paksa karena merugikan. Mereka melakukan perlawanan, demonstrasi, dan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tuntutan penghentian sistem tanam paksa melihat penderitaan yang ditimbulkan rakyat Indonesia menuntut penghentian tanam paksa untuk menginginkan sistem ini dihapus dan digantikan dengan sistem lain yang lebih adil. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.